percaya bahwa jodoh sudah disediakan oleh Tuhan? Yang jomblo-jomblo kurang yakin ini. Saudara, ada orang yang mengatakan begini, Tuhan lebih concern mengenai jodoh Anda daripada Anda sendiri. Tuhan lebih memikirkan mengenai jodoh Anda daripada Anda sendiri. Anda bahkan ada yang tidak mikir mengenai jodoh. Itu urusannya Tuhan. Ya kan? Karena saudara mengatakan urusannya Tuhan, Tuhan yang ngurusin. Saudara tidak begitu ngurusin jodoh saudara. Betul atau tidak? Siapa yang percaya bahwa jodoh ada di tangan Tuhan? Angkat tangan. Wow, Edi bilang angkat tangan. Tapi apakah Edi akan langsung menerima jodoh di samping tempat tidur? Dia jatuh dari langit, tiba-tiba kamu bangun pagi, wah ada jodoh saya di samping saya. Saudara-saudara, Tuhan memang sudah menyediakan. Tetapi untuk mendapatkan, Anda harus mengusahakan. Sama dengan Tuhan akan membuat kamu kenyang. Tuhan akan memberikan kamu kelimpahan. Tapi supaya kamu kenyang, makanan itu harus dimasukkan di mulut saudara. Tuhan tidak menyuapi saudara dengan nasi. Anda harus menggunakan tangan Anda untuk makan. Iman harus disertai tindakan. Karena iman yang tidak disertai tindakan, tidak ada manfaatnya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, pelajaran yang ketiga dari wanita ini. Dia tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Tadi berani menghadapi tantangan, imannya disertai tindakan. Yang ketiga, tidak mudah menyerah. Saya coba membayangkan kenapa ibu ini berani bertaruh nyawa, bahkan bertaruh nyawa istilahnya. Bertaruh nama, bertaruh budaya, bertaruh segalanya. Karena dia mencintai anaknya. Saya bisa membayangkan kalau itu terjadi pada ibu-ibu di sini, anakmu dirasuk setan dan sudah berusaha ke sana kemari belum ada hasil yang menggembirakan. Kemudian mendengar bahwa Yesus akan lewat di jalan LC Intan. Ada yang mau keluar ketemu dengan Tuhan Yesus, angkat tangan. Kamu mau keluar? Susi mau keluar? Kenapa mau keluar? Mau ketemu dengan Tuhan. Saudara mau keluar? Saya mau keluar. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Kalau toh tidak bisa face to face, minimal Tuhan angkat tangan dan mendoakan saya dari jauh. Saudara-saudara, ibu ini sudah keluar dari rumahnya, mengikuti kata Tuhan, mengikuti langkahnya, kemudian mendengarkan penolakan dari murid-muridnya, bahkan mendengarkan sindiran dari ucapan Tuhannya, tetapi dia masih terus berusaha untuk berlutut di hadapan Tuhan. Jadi saya bisa membayangkan dia mungkin lari cepat-cepat, kemudian dia langsung ketemu di depan Tuhan Yesus supaya dia berhenti. Karena Yesus tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Dia seperti mengabaikan suara wanita ini. Artinya apa, saudara-saudara? Jangan mudah menyerah. Amin. Berusaha. Karena apa? Beda orang berhasil dengan orang gagal hanyalah di masalah bertahan. Orang yang berhasil, dia terus melakukan apapun juga, walaupun diremehkan, ditolak, direndahkan, dapat halangan, dia akan tetap berusaha. Sedangkan orang gagal, dapat sedikit masalah, langsung ambil keputusan jalan pintas. Saudara-saudara, kalau saya menyerah pada waktu ada orang mengatakan, kamu tidak cocok. Oh, kamu tidak akan bisa melanjutkan pelayanan ini tanpa saya. Oh, kamu bukan orangnya. Kalau saya mendengar kata-kata orang itu, saya mungkin tidak bisa melayani seperti hari ini. Kalau saya mendengarkan apa kata para murid atau mendengarkan orang-orang yang lain, saya mungkin tidak bisa melakukan sesuatu yang saya anggap sebagai sebuah kasih karunia pencapaian dari Tuhan. Saudara, dalam hidup ini saudara akan menghadapi tantangan. Tetapi kalau saudara meyakini bahwa apa yang Anda lakukan adalah hasil dari sebuah iman, jangan mudah menyerah. Amin. Siapa tahu 3 langkah lagi Anda akan mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Siapa tahu 10 langkah lagi. Siapa tahu 3 bulan lagi. Siapa tahu 2 tahun lagi. Pada akhirnya saudara akan mendapatkan apa yang saudara sudah doakan. Jangan mudah menyerah. Saya ulangi lagi saudara. Your problem is temporary. Katakan kepada temanmu, masalahmu itu sifatnya sementara. Sekarang katakan kepada dirimu sendiri, masalahku juga sifatnya sementara. 1, 2, 3. Amin. Ada punya masalah? Saudara punya masalah. Masalahku sifatnya sementara. Karena ada jaminan dari Tuhan, saudara. Saya tidak asal bicara. Persoalan yang kamu hadapi adalah persoalan yang biasa. Dia tidak memberikan persoalan melebihi kekuatanmu. Dan yang ketiga, aku sudah menyediakan jalan keluar. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar buat saudara-saudara. Haleluya. Amin. Saudara tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar? Saudara tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar? Dan jalan keluarnya mungkin tinggal 2 langkah lagi, 3 langkah lagi, 5 langkah lagi. Jangan menyerah.
Stay strong, bertahan, jangan ambil jalan pintas, nantikan pertolongan Tuhan. Maka saudara pada akhirnya akan berbahagia dan bersuka cita. Haleluya. Jadi ini kisah iman yang luar biasa. Dengan mendengarkan kisah iman ini saya minta Ibu Parti Makutuk, Ibu Tatu, Bapak Gideon Meliala yang sudah menulis pokok-pokok doa karena memerlukan jamahan Tuhan, mengimani kuasa Tuhan. Ibu Yani, Welekin, Ibu Eshi Adu, Pak John Stephen Pasaribu, mari beriman bersama kami Pak. Kita akan berdoa. Saudara Frankie Nadek, Ibu Marni Sumarni, Ibu Nancy Cornelis, kemudian Ibu Ida Royani Manalu juga, mari beriman bersama dengan kami. Saya minta Pak Roni maju ke depan, berdoa buat kita semua, impartasikan iman Bapak untuk ibu-ibu ini, Ibu Tohab Rosmaida Siaan, Ibu Yensa Merlin juga yang perlu pertolongan, Ibu Mikaletun, Ibu Mince Tamelan, dan sebagian besar saudara-saudara yang sedang membutuhkan jamahan Tuhan untuk penyakit saudara atau untuk penyakit untuk famili saudara, anak saudara, orang tua saudara, tetangga atau teman saudara yang sedang merindukan terobosan untuk pemulihan pernikahan, taruh tanganmu di dada. Izinkan kita semua bersatu, saudara-saudara yang sedang menyaksikan, satukan imanmu untuk saudara-saudara kita yang sedang memerlukan pertolongan ini. Dan mari kita sama-sama berdoa. Pak Roni silakan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak kami tahu Tuhan Engkau ada di sini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Amin, amin. Firman yang kami baca, firman yang kami dengar, bukan sebuah cerita belaka Tuhan. Haleluya. Tetapi itu sebuah kebenaran yang datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menunjukkan sebuah tindakan iman yang terbaik bagi kami. Amin, Engkau telah amin. mempraktekkan Haleluya. itu Tuhan. Engkau naik ke surga dan Engkau berkata bahwa Engkau akan memberikan Dalam kuasa itu Dalam kepada kami Tuhan. Dan kami tahu kuasa itu sudah ada pada kami Bapa. Kami dapat melakukan Tuhan perkara-perkara yang Kau lakukan pula Tuhan. Tindakan-tindakan iman yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab zaman dulu. Itu akan terjadi dan tetap terjadi dan terus terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan pekerjaan mujizat Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kami menyatukan iman kami Tuhan. Kami menyatukan pengharapan kami Tuhan. Kami menyatukan hati kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa atas setiap masalah kami. Engkau berkuasa atas setiap persoalan kami Tuhan. Engkau sanggup melakukan yang terbaik. Mujizat dinyatakan Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Ada mujizat kesembuhan yang terjadi. Ada pemulihan ekonomi yang terjadi. Amin. Haleluya, haleluya. Ada kesembuhan yang terjadi. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Ada kuasa Tuhan yang terlibat dalam setiap masalah-masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah rumah tangga. Amin. Keluarga yang hancur, berantakan dipulihkan dalam nama Yesus. Mungkin orang berkata tidak mungkin terjadi pemulihan. Mungkin orang berkata tidak mungkin terjadi kesembuhan. Tapi hari ini iman kami berkata kami sudah disembuhkan. Kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang besar dan berkuasa. Terima kasih. Tuhan yang telah melakukan banyak mujizat. Haleluya. Tuhan yang membuktikan itu dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Bagi kami mustahil. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Terlalu kecil di hadapan-Mu setiap persoalan kami Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang telah menuliskan pokok-pokok doa mereka Tuhan. Oh, jamah mereka. Kami berdoa, kami Jamah angkat mereka setiap persoalan dalam nama mereka Yesus. Tuhan. Dalam nama. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Bapa. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Jamah mereka di dalam nama Yesus. Jadikan Tuhan sebuah pemulihan besar dalam kehidupan Amin. mereka. Amin. Bahkan kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Tuhan jamah kami semua Tuhan. Memberkati Mercy Indonesia secara khusus. Bapak kami berdoa memberkati Mercy Tuhan. Di dalam nama Yesus Yayasan Mercy Indonesia diberkati. Pimpinan kami Pak Paulus dan Ibu Yedi diberkati dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, anak-anak mereka, mantu mereka diberkati. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil.
di dalam nama Yesus. Bahkan semua staf Mercy Indonesia di pusat, di daerah, semua cabang-cabang Mercy, pelayanan-pelayanan Mercy diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat dari Tuhan. Hari ini Tuhan kami percaya, mujizat sudah Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup